yang saling memahami dalam beribadah. Jangan saling menyalahkan antara satu yang lain. Tidak boleh. Mas Syafi'i, Mas Hambali, Mas Hanafi, silakan jalankan semua. Yang salah adalah yang tidak mau beribadah, yang tidak mau salat itu yang salah. Tetapi kita beribadah saling memahami antara satu yang lain. Kemudian sehingga madrasah berpakaian. Harap sekalian ya, berpakaian. Bagaimana sikap madrasahnya? Ya, kalau pakaiannya si Aco seperti itu, ya itulah. Pakaiannya si Bace begitulah. Jangan lagi tertawakan, jangan lagi bully. Ya, sekarang aku sekalian, tidak ada lagi di perpecahan, tidak ada lagi di madrasah ada namanya kekerasan. Menteri Agama sudah menyampaikan semua bahwa tidak ada kekerasan, tidak ada bullying di madrasah pada saat madrasah maupun pada saat sekolah, pada saat belajar di kelas. Ya, tidak ada bullying. Persoalan pakaian, no way, tidak ada dalam untuk membuli. Karena kenapa? Itulah kemampuan kita masing-masing. Ya, jangan karena pakaian membuli temannya, karena pakaian mencela temannya. Tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus saling memahami. Ya, kita harus saling toleransi antara satu dan lainnya. Ya, tidak boleh kita saling mencela. Tidak boleh. Ya, karena kita semua ini manusia sama. Ya. Kemudian yang ketiga, moderasi dalam bergaul. Sehingga moderasi dalam bergaul. Seperti apa orang kita? Kan biasa begini kan? Ada kelompok-kelompok tertentu pergaulannya hanya ini. Orang-orang yang istilahnya level status sosialnya di atasnya. Ya, padahal itu kita semua ini bisa bergaul kepada siapa saja. Ya, jangan pilih-pilih teman. Siapa lagi namanya tadi? Lupa namanya. Siapa? Nahda itu berteman siapa saja. Ya, jangan pilih-pilih teman. Tadi? Iya, bergaul siapa saja. Cuma yang kita mau pilih adalah pergaulan apa yang kita harus lakukan. Jangan pergaulan bebas terjadi, ya. Tapi pergaulan yang sesuai dengan ajaran Islam. Makanya ada namanya ta'aruf ini. Ada namanya ta'aruf, saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Tetapi tidak pilih-pilih kasih kita ya. Beli ki jajan, beli bawang, nak kasih ki si siapa? Si Salma umpamanya. Yang si Bas tidak kasih ki. Tidak kasih ki juga jangan dekat-dekat ya pada agama yang di situ butuh. Ya. Iya, punya pulpen lebih, temanmu tidak bawa, kasih pinjam. Itu salah satu daripada madrasah beragama. Kemudian pergaulan ya, ini pergaulan. Ya, kalau pergaulan teman-teman, baik laki-laki maupun perempuan, tetap ada etika moralnya. Jadi ada etika moralnya. Jangan berteman, berpegang perempuan laki-laki, tidak boleh. Jangan. Belum gitu, bukan baliknya. Tapi kita bergaul dengan secara baik sesuai dengan ajaran Islam. Ya, seperti itu. Kemudian, ya ini tidak perlu kita lakukan sekalian karena ini politik ini adalah orang dewasanya. Baik, saya nanti sedikit. Madrasah beragama adalah kunci penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran di Indonesia. Ada 9 kata kunci madrasah beragama. Yang pertama adalah kemanusiaan, ya, kemaslahatan umum, adil, berimbang. Ya, Allah mengatakan adil itu lebih dekat daripada takwa. Itu aqrabu lit-taqwa. Ya, kemudian berimbang, adil, seimbang ya. Kemudian taat konstitusi, komitmen kebangsaan dan anti kekerasan, serta penghargaan kepada tradisi. Iya, macam itu. Ada pilihan atas beragama fondasi kehidupan yang harmonis dan damai. Yang pertama adalah wasatiyah. Kita berada pada tengah-tengah. Tawasut itu keseimbangan. Iktidal tegak lurus dan musyawarah. Baik. Para pelajar madrasah beragama ini
baik dengan pribadi menjaga keseimbangan antara ibadah, pekerjaan dan bersosialisasi. Baik, ini semua sekalian banyak materi ini dan materi menurut semua. Materinya dulu kayak kemarin memberikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Madrasah beragama adalah tanggung jawab bersama, baik sekolah, guru, orang tua maupun masyarakat. Dan kerjasama dan pemimpin yang kuat, generasi muda Indonesia dapat ditumbuhkan menjadi pribadi yang moderat, toleran dan cinta tanah air. Ya, oke. Terima kasih. Ya, demikian harapan dari kami dari Kepala Divisi Pendidikan Madrasah. Harapan kami kepada anak sekalian, ya, iya, silakan menuntut ilmu sedikit tingginya. Kalau perlu ikuti saya, laki-laki semua, perempuan ikuti saya. Ya, insya Allah minta doa restu orang tua. Kalau masih hidup keduanya, kalau sudah meninggal doakan semoga orang tua masuk ke surga. Minta doa restu semoga bisa diberikan restu untuk untuk melaksanakan atau menuntut ilmu. Ya, semoga anak sekalian bisa mengikuti saya sebagai Kepala Pendidikan Madrasah, mengikuti Pak Darwis dan Ustaz Aidin. Ya, beliau semua ini adalah ustaz kita yang membimbing di madrasah yang kita ini. Karena butuh proses mana? Ya, saya juga pernah masa-masa tahun 80-an, seputar sekalian. Ya, masa-masa itu saya pernah mengikuti pendidikan dulu. Ya, tidak ada instan, tapi butuh proses untuk mengikuti jenjang pendidikan mulai SD, SMP, mulai MI, MTS maupun MA, madrasah aliyah. Insya Allah, ya itu punya jenjang semua. Baru masuk kuliah S1, S2 dan S3. Harapan kami kepada anak sekalian seperti itu supaya bantai nanti ke depannya ketika saya sudah meninggal dunia juga, ya, bisa maju mandiri di madrasah kita ya. Iya, karena ada generasi pelanjut kita, ada generasi kita, generasi pelanjut kita. Apa yang kita bisa lakukan beri kepada bangsa negara, madrasah kita, maka mari kita berbuat sesuai kemampuan, kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan atau skill kita, sesuai dengan apa istilahnya, kemampuan yang kita miliki. Orang Arab mengatakan, what can you do today? Ya, apa artinya? What can you do today? Apa yang Anda bisa lakukan saat ini, maka silakan berbuat. Ada pemimpin, ada kompetensi kita miliki, maka mari kita anak sekalian bakat dan minat kita keluarkan di madrasah ini demi membangun madrasah, menjadikan madrasah lebih baik, unggul, bermartabat dan mendunia, insya Allah. Demikian materi yang disampaikan pada pagi siang hari ini. Semoga apa sampaikan ini mendapat rahmat dan nilai ibadah Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai pahala yang dipandankan materi kita ini apabila sekali dapatkan dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Bapak Dr. Salam. Luar biasa sekali, banyak hal yang bisa kita petik dari apa yang beliau sampaikan, tetapi kami itu mencatat dua hal. Yang pertama, beliau berpesan kepada anak-anak sekalian, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Kalau kita mengatakan tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, maka yang paling tinggi itu adalah di antara kami bertiga di sini, yang paling tinggi adalah Pak Dr. Salam. Apa itu S3 kan? Kalian kan masuk DPT sekarang kok? Kemarin di SDMI, hari ini kalian memulai masuk di MTS tingkat SMP. 3 tahun ke depan kalian lanjut di MAN alias di sebelah. Kalian belajar 3 tahun, kalian lanjut di S1 sarjana. Itu setingkat dengan saya. Makanya nama aku Muhammad Darwis Ridwan SAG. Setelah itu 4 tahun kalian kuliah, kalian lanjut lagi S2
S2 itu Usasari. Usasari itu Arifuddin SAG MM. Nah, itu S2 sekitar 2 sampai 3 tahun. Setelah itu ada lagi di atasnya. Nah, inilah yang ditempuh oleh Bapak Dr. Salam. S3 kalau tadi kita bilang sekitar 3 tahun 5 bulan tadi. 3 tahun 5 bulan itu S3. Nah, di atasnya lagi jarang. Kecuali kalau kalian nanti jadi dosen misalnya, di atasnya lagi guru seperti kami, nah, kalian bisa dapat satu tambahan lagi di depan, profesor. Nah, Pak Dr. Salam itu beliau kuliah sampai 2 kali untuk S1. Makanya ada sarjana agama, ada sarjana pendidikan. Makanya beliau berpesan kepada anak-anak sekalian juga kepada kami tentunya untuk tidak berhenti untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah tentang moderasi beragama. Moderasi beragama itu bertujuan supaya kita bisa saling memahami. Salah satu bentuk moderasi yang kita lakukan adalah yang sebagaimana disebutkan oleh Bapak tadi bahwa kegiatan Matsama ini adalah salah satu bentuk kegiatan moderasi, saling memahami, saling tolong menolong. Tujuannya adalah untuk membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Salam, Pak Kasih Penmat, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Semoga anak dapat belajar banyak dari apa yang beliau sampaikan. Untuk itu kami tutup kegiatan kita untuk materi kedua ini dengan ucapan Wallahu hadi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Foto dulu. Foto bertiga. Dari sini foto. Iya, iya.